Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ya, lagi heboh aja nih lah Android 10. Ini sih saya sudah baca-baca ya di grup. Udah ada yang install, udah banyak, dan kabarnya sih mendarat dengan selamat, data aman. Ya, ini adalah Android 10 dengan build nomornya 424. Setelah saya cek di websitenya Asus Indonesia itu memang belum ada ya, karena memang kalau dilihat dari deskripsinya itu masih merupakan untuk region India yang 424 itu. Jadi spesial untuk yang sininya nih versinya 4 ZB601KL. Kalau yang Indonesia dan global itu kan sini serinya itu ZB602KL. Kalau kita lihat di websitenya Asus India itu emang udah ada. Nah, ini tertulis di sini 424. Nah, sebelum banyak yang menginstal, mari kita pelajari dulu ya. Jadi buat teman-teman yang memang pengen banget install Android 10 versi build 424 ini, perlu kalian baca deskripsinya bahwa Android ini diperuntukkan bagi yang masih berada di build 059 dan 060. Jadi di sini tertulis dengan jelas ya. Jadi yang mungkin di versi 061 dan 063 kemungkinan besar sih bakal mendapatkan sedikit masalah ya. Ya intinya bug-bug kecil yang memang di build tersebut mungkin nggak cocok dengan build 424 ini. Nah, untuk apa yang ditingkatkan di Android 424 ini, saya masih belum memastikan perbedaannya dengan yang 407 ya, yang kemarin itu. Nanti coba saya cek, biar kita tahu perubahannya apa aja gitu. Ya, ini yang 407 itu sangat sedikit sekali ya improvementnya ya. Kalau dilihat dari yang built-in dia itu cukup banyak nih, ada 13 poin. Yang pertama, peningkatan ke Android 10 ya, dari Android 9 build ini 059 sampai 060 jelas bakal peningkatan ke Android 10. Lalu yang kedua, perlu diketahui bahwa misal gambar sistem ini pada perangkat menghapus semua data pribadi dari perangkat. Jadi harap ingat untuk membuat cadangannya. Jadi kalau yang install ini dari build 059 atau 060, kemungkinan besar sih akan ke reset ya semua data-datanya. Jadi ya pikir dua kali yang mau install, data-datanya harus dicadangkan. Kayak misalnya pencadangan chat WA dan lain-lain supaya nanti nggak menyesal belakangan gitu ya. Lalu yang nomor 3, ini merupakan pengembangan Android 10 AOSP. Jadi pengalaman pengguna akan berbeda dari Android 9. Jika Anda terbiasa dan lebih suka menggunakan Android 9, kami sarankan Anda melanjutkan dengan versi Android 9. Nah, di poin ini kita bisa memastikan bahwa update di Android Pie itu kemungkinan masih ada build lanjutan lagi setelah 063. Jadi si Asus itu tidak memaksa ketika penggunanya itu tetap pengen stay di Android 9, tidak memaksa untuk update ke Android 424 ini Android 10 ya. Ya, jadi ini perlu dipahami juga. Lalu yang keempat itu patch keamanannya yang diperbarui. Mungkin berarti bulan Mei ya, April atau Mei gitu ya. Lalu yang kelima, fix sidik jari tidak dapat diatur. Nah, jadi sebelumnya kemungkinan ada sidik jari yang tidak bisa diatur itu di Android 407 ya, Android 10 407 build-nya. Jadi sidik jarinya tidak bisa, dan di sini dikatakan sudah ada. Jadi ya bisa dicoba ya yang mau install. Lalu yang nomor 6, fix Android Pie image terbaru tidak dapat mengupdate ke Android 10. Ini saya masih belum paham sih yang ini. Pokoknya itu ya improvementnya. Nomor 7, fix pengguna tidak dapat mendengar masalah suara frekuensi rendah. Nah, ini kemungkinan yang kalau nelpon WA kayak gitu ya, suaranya kadang ada yang penerima tidak mendengar atau suaranya terlalu kecil. Lalu berikutnya nomor 8, fix pengisian cepat tidak bekerja. Nah, di build sebelumnya kemungkinan besar fast chargingnya tidak berjalan dengan baik. Di sini dinyatakan sudah diperbaiki. Lalu ini ada yang lucu nih, fix arena of failure tanpa bingkai tinggi, masalah modus tingkat. Nah, ini berarti di gamenya ya, di AOV, yang main AOV mungkin menyadarinya bahwa high frame rate, berarti ya high frame rate-nya itu tidak berjalan dengan baik di build sebelumnya, dan di sini sudah diperbaiki. Lalu yang suka nonton Netflix, di sini sudah di fix Netflix tidak ada HD. Jadi setelah update ini bakal bisa nonton Netflix dalam resolusi HD.
Lalu yang ke-12 itu fix masalah layar kunci wallpaper jika set pengguna gambar yang berbeda untuk layar kunci wallpaper, dan klik 2 kali untuk bangun. Nah, berarti mungkin ini permasalahan ketika antara wallpaper utama dengan wallpaper layar kunci berbeda di build sebelumnya, dan di sini sudah di fix juga. Lalu untuk klik 2 kalinya atau double tap to wake-nya sudah diperbaiki. Yang berikutnya nomor 13 itu masalah tampilan teks tetap dari nama app. Ya ini itulah ya, saya kurang paham yang bagian ini. Lalu masalah yang ditemukan nih, jadi selain permasalahan yang sudah diperbaiki, ada juga masalah yang timbul, yaitu AIS ya, Electronic Image Stabilization-nya di kamera meskipun sudah on, tetapi tidak berdampak pada hasil perekaman. Jadi ini tidak berfungsi ya AIS-nya ya, kemungkinan besar seperti itu. Lalu untuk opsi sidik jarinya itu menghilang secara acak setelah peningkatan sistem. Nah, ini saya belum bisa memastikan apakah benar atau hanya beberapa perangkat aja. Lalu untuk yang masalah berikutnya adalah ini nih, yang kemarin habis update dari Android Pie ke build 4.07 itu minta sandi ya. Padahal kita nggak bikin sandi atau kata kunci apapun itu, tapi diminta. Nah, di sini masih ada permasalahan tersebut. Ketika terjadi kunci kata sandi yang tidak terduga dalam permintaan selama peningkatan ke Android 10, ikuti tautan di bawah ini. Nah, sini ini udah ada link buat fixnya ya. Untuk update-nya ya sama lah kayak update perangkat atau update versi sebelumnya. Oke ya, selain yang dijelaskan di deskripsi, saya juga tadi ada beberapa teman-teman yang sudah memberikan laporan ya, live report, jadi mereka cepat tanggap gitu. Ini dari CyberOps. Nah, di sini dia udah bilang, ini Bang, tadi banyak yang ribut-ribut nih di FB, di grup, katanya Android 10 udah datang ya. Ya, terus dia bilang itu beta 2 ternyata Bang. Nah, kemungkinan sih memang begitu ya. Jadi itu build India. Kasusnya kalau kalian mungkin ingat dulu, waktu Android Pie pertama kali muncul itu build 050. Itu adalah build India. Saya pernah install itu dan itu parah banget di suhu HP-nya ya. Jadi agak bukan sedikit panas, tapi cukup panas ya. Karena HP Max Pro M1 waktu di build Oreo itu tidak sepanas itu. Dan banyak sekali gangguan sih waktu itu. Kalau kalian ingat build 050, mungkin hasilnya bakal sama dengan build yang ini ya, 424 ini. Lalu dia bilang audionya banyak yang parah ya, jelek parah katanya, dan PUBG itu cuma mentok di medium FPS-nya. Ya ini jadi live report dari teman-teman juga. Lalu ya ada juga dari Antosquid udah berbagi linknya nih ya, linknya saya sudah klik juga. Tadi itu linknya udah saya klik dan memang ada di Android, di Asus India. Jadi ya yang mau install sih silakan aja, nggak ada masalah sih. Maksudnya kalaupun ada masalah juga bukan yang berat-berat banget lah. Oke, terus ada yang tanya juga, ini contohnya Mas Sandi Eka Kurniawan. Bang, misal kalau saya udah di Android 10 beta yang lama, misal nanti yang resmi keluar, apakah saya dapat update-nya atau harus downgrade dulu? Ataupun sekarang misalnya dia update ke Android 4.24, ketika nanti yang global itu keluar, apakah dia harus downgrade atau tetap dapat FOTA-nya? Kalau menurut saya, amannya itu harus downgrade dulu ya, amannya loh. Tapi kalau misalnya di notif FOTA-nya dapat, ya udah nggak apa-apa, diambil aja. Biasanya sih tetap dapat FOTA dan ukurannya lebih kecil daripada file firmware aslinya ya. Biasanya seperti itu. Soalnya dulu saya juga pernah yang 050 itu saya langsung dapat update ke 053, jadi tanpa downgrade ke 340. Ya itu dulu ya, nggak tahu kalau yang sekarang. Lalu berikutnya, oke, yang dari teman-teman kayaknya udah. Jadi ada yang tanya juga, misalnya ini sih pertanyaan yang udah sering ya. Kalau misalnya saya udah update ke Android, misalnya dia ini file firmware-nya ya, file firmware-nya itu mana ya tadi? Oh, ini bu. Oh iya, yang masih sering ditanyakan nih dari Mas Muh Ali 71. Kalau habis update
atau upgrade Androidnya itu file updateannya yang di-download dari website Asus itu dihapus boleh apa enggak? Ya boleh lah, dihapus saja. Itu saya sudah sering jelaskan sih sebenarnya, tapi mungkin nggak nonton ya. Itu dihapus aja nggak apa-apa, karena kan kalau disimpan di internal memori ya cukup banyak. Tapi kalau misalnya buat cadangan ya silakan dipindahkan ke SD card, atau kalian pindahkan ke laptop kalau misalnya punya ya, atau ke HP lain gitu juga bisa. Untuk koleksi aja sih sebenarnya. Oke ya, terjawab ya. Oke, mungkin itu aja simpulan dari saya mengenai Android 10 ini. Bagi teman-teman yang mungkin survive, silahkan, nggak masalah kalian mau update ke Android 10 versi 424 ini, build terbaru ini, tetapi bisa diikuti dengan baik rulesnya bahwa kalian harus berada di build 059 atau build 060. Jadi kalau udah di 063 atau 061 dan kalian memaksa, ya risikonya ditanggung sendiri. Sebaiknya sih kalau saran saya tetap di downgrade dulu aja ke build ini, gitu ya, baru nanti diupdate ke build 424 Android 10. Nah, buat yang teman-teman yang memang masih bersabar, sebenarnya apa ya, kenapa sih pada nggak sabar gitu? Kalau saya sih lebih baik menunggu FOTA-nya ya. Di sini kan udah jelas di websitenya Asus Indonesia masih sampai mentok di Android 063 Android Pie. Ya ini juga cukup stabil sih Android Pie yang ini. Oke ya, mungkin itu aja. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jadi jangan terburu-buru, silakan yang mau update ya silakan, yang enggak ya enggak apa-apa. Pilihan di tangan kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.